Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk penonton YouTube Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi. Kali ini adalah hari yang spesial, hari yang baik, yaitu hari ini merupakan hari perdana podcast Prodi Ilmu Pemerintahan. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang menarik untuk kita bahas, yaitu berkenaan tentang SDGs. Nah, untuk narasumber hari ini telah hadir bersama kita Pak Imam Arifahillah Syekhul Huda MSD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan Pak untuk perkenalkan diri. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya telah diberi kesempatan untuk berbagi apa itu nanti terkait dengan SDGs. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imam Arifahillah Syekhul Huda. Saya bidang kajiannya di geografi, fokus kajiannya di pembangunan wilayah. Saya lulusan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, kemudian S1-nya saya di Universitas Negeri Malang. Saya berasal dari kelahiran Lamongan asli, merantau jauh ke Jambi. Sebelumnya pernah bekerja di Dinas Tata Ruang DKI Jakarta selama 8 bulan. Kemudian umur saat ini 28. Kemudian alhamdulillah sudah mempunyai 1 orang putra. Saat ini kami tinggal di Perumahan Anugerah Mandiri nomor 16 di Desa Sungai Dureng. Mungkin perkenalan itu saja. Dan juga Pak Imam di UIN STS Jambi saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan UIN STS Jambi ya Pak? Ya benar. Oke, kita langsung saja. Ini Pak, sebelum kita membahas tentang bagaimana tentang SDGs nantinya, bisa ceritakan sedikit Pak, apa itu sih SDGs biar teman-teman dari Prodi Ilmu Pemerintahan tahu tentang apa itu SDGs Pak? Oke. Jadi SDGs atau Sustainable Development Goals ini merupakan rencana aksi global yang diprakarsai oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, kemudian untuk menjaga lingkungan. Jadi SDGs ini ada 17 tujuan dan ada 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, untuk semua negara, baik negara maju dan negara berkembang, seperti itu. Jadi SDGs ini lanjutan dari MDGs sebelumnya, Millennium Development Goals. Millennium Development Goals berakhir pada 2015. Jadi SDGs di launching pada bulan September 2015. Di SDGs ini sangat komprehensif seperti itu. Berbeda dengan MDGs. MDGs hanya 8 tujuan, sedangkan di SDGs ada 17 tujuan. Dan ini tujuannya sangat universal. Kemudian salah satu prinsipnya no one left behind. Jadi tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Artinya tujuan-tujuan itu untuk semuanya. Misalnya terkait dengan tanpa kemiskinan, tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua ada tanpa kelaparan seperti itu. Kemudian kesehatan dan kesejahteraan. Sampai yang terakhir ada kemitraan. Jadi untuk mencapai tujuan semuanya itu butuh kemitraan yang kuat untuk mencapai 17 tujuan itu. Kalau di Indonesia, SDGs ini dikenal dengan TPB, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ini dituangkan di Perpres Presiden tahun nomor 59 tahun 2017. Insya Allah 2017 seperti itu. Jadi sudah diimplementasikan mulai dari negara, kemudian di daerah-daerah sampai nanti melibatkan semua pihak, termasuk akademisi, filantropi, kemudian kampus, kemudian swasta atau yang lainnya. Mungkin itu sekilas terkait dengan apa itu SDGs seperti itu. Oke, berarti ini merupakan
tanggung jawab bersama ya Pak. Semua stakeholder idealnya harus mengadopsi prinsip-prinsip ini. Oke Pak, kita lanjut bahwa kalau SDG Suta sendiri itu gimana Pak? Dan juga sasarannya apa sih untuk SDG Suta ini? Oke, jadi SDG Suta ini atau nama lengkapnya kan Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan atau SDG Center kalau lebih singkatnya, jadi boleh dinamakan SDG Center seperti itu. Jadi SDG Suta ini yang pertama, tujuan utama adalah sesuai dengan amanah Bapak Rektor, ingin masuk pada ranking dunia. Jadi ada namanya satu lembaga, Times Higher Education, ini menilai seberapa dampak kampus terhadap lingkungan sekitar di bidang penelitian, pengabdian, kemudian di bidang pendidikan seperti itu. Jadi Times Higher Education, kita akan masuk di impact rankingnya nanti. Impact rankingnya. Jadi SDGs ini outputnya nanti atau tujuan utama adalah ikut serta dalam masuk yang pertama ranking dunia. Kita ingin melihat seberapa besar dampak kampus ini berdampak terhadap masyarakat sekitar seperti itu. Kemudian tentu saja yang kedua, kita ingin melihat kontribusi kita itu seberapa besar nanti. Mana yang kurang mungkin sekiranya nanti itu nanti yang bisa ditambahkan. Karena melalui Times Higher Education ini kita bisa melihat banyak program-program yang inovatif yang bisa kita kejar nantinya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita bertanya dengan strategi, Pak. Nah, strategi dari SDG Center Suta sendiri itu bagaimana sih untuk menginternalisasikan semua prinsip-prinsip SDGs tadi di seluruh jajaran Winsuta nih, itu bagaimana strategi? Oke, jadi ini masih terkait dengan keikutsertaan SDG Center di Times Higher Education Impact Ranking nantinya. Pada bulan Desember kemarin, tim kami sudah menghubungi pihak Times Higher Education, ingin melihat apa saja sih yang diukur dalam Times Higher Education Impact Ranking ini. Alhamdulillah kami sudah memperoleh jawabannya dan memperoleh dokumen yang cukup rigid. Itu sekitar ada 300 pertanyaan, 330-an pertanyaan yang harus kita input nantinya, termasuk dengan evidence yang membuktikan bahwasannya kita melakukannya. Nah, strateginya bagaimana? Sesuai dengan arahan pimpinan kemarin, pimpinan sudah memberikan arahan bahwasanya SDGs ini indikator-indikator itu dimasukkan pada IKU atau indikator kinerja utama para sivitas akademika, terutama pejabat baik lingkungan fakultas, kemudian prodi, kemudian kepala pusat seperti itu. Jadi itu sudah dibagi secara rata. Saya contohkan saja misalnya ada indikator terkait dengan tanpa kelaparan, tujuan nomor 2. Itu dilihat, jadi dihitung seberapa besar apa kontribusinya kampus dalam pemenuhan kebutuhan makanan untuk misalnya staf atau mahasiswa yang sekiranya membutuhkan seperti itu. Jadi ada pimpinan melaunching Sutacare namanya, ada Sutacare Peduli. Nah, ini di bawah naungan, kita bagi secara rata di bawah naungan Pusat Kajian Demografi, di bawah kepemimpinan Pak Sukron. Kemudian ada lagi nanti di bagian terkait dengan lingkungan hidup atau energi. Ini di bidang Pusat Kajian Lingkungan. Kita nanti akan mencoba di lingkungan hidup itu mencoba untuk membuat beberapa terobosan, misalnya terkait dengan panel surya. Nah, itu semua dihitung semua, termasuk kalau di bidang-bidang yang lain ada misalnya anti korupsi dan yang lainnya, seperti itu. Oke, tadi telah bahas tentang strateginya Pak, kemudian teknisnya. Nah, saat ini seberapa teknis Pak tentang prinsip dari SDGs tersebut diterapkan di lingkungan kampus Suta saat ini? Oke, jadi mungkin lebih sama dengan pertanyaan sebelumnya, Mbak. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya indikator-indikator yang terkait dengan SDGs atau terkait dengan ranking nanti
Higher Education Impact Ranking ini sudah kita internaliskan di berbagai indikator utama. Jadi nanti sudah bersama-sama, karena tidak bisa satu saja pusat kajian tidak bisa bergerak sendiri, karena SDGs ini melibatkan banyak pihak termasuk juga terkait dengan kerjasama. Misalnya saya tadi pagi kemarin saya sudah menghubungi SDGs Indonesia, ini dibawa ke di bawah lembaga Bappenas. Alhamdulillah sudah memperoleh jawaban, insya Allah dalam beberapa hari kemudian saya akan menindaklanjut terkait dengan launching terkait dengan sustainable hub. Jadi mungkin itu akan kolaborasi terkait data seperti itu. Jadi pada intinya kita kerja bareng bersama-sama mensukseskan terkait dengan Times Higher Education Impact Ranking untuk mengukur seberapa besar sih kampus kita berdampak terhadap SDGs. Oke, ini ada yang menarik nih Pak tentang SDGs World University. Nah, pertanyaannya seberapa jauh sih Winsuta ini bersiap menuju SDGs World University? Seberapa dekat atau seberapa jauh sih kita bersiap menuju World University SDGs tadi? Oke, saya kira kita harus optimis bersama-sama bahwasanya kita sangat dekat seperti itu. Sesuai yang saya katakan tadi bahwasanya pada Desember yang kemarin saya sudah mendaftarkan akun untuk Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi, sudah masuk dalam database Times Higher Education seperti itu. Jadi Times Higher Education ini 17 tujuan ini memang diukur seluruhnya. Diukur seluruh, tapi karena kita mengikuti yang impact ranking ada 4 utama nanti yang akan dinilai. Yang diutamakan yang pertama adalah nomor 17, ini terkait dengan kemitraan. Ini pasti dinilai. Nomor 17 ini pasti dinilai. Jadi terkait dengan kemitraan. Kemudian 4 yang lainnya mana yang paling tertinggi dari kita ini nanti, ini yang akan dimasukkan untuk dinilai. Jadi dari keempat tujuan itu nanti kita akan tahu hasilnya berapa sih ranking kita. Jadi meskipun 17 itu kita memasukkan semua, tapi ada 4 utama nanti yang akan dinilai. Misalnya kita tidak bisa memenuhi semuanya, misalnya diminta di situ terkait dengan lulusan terkait dengan kelautan. Itu kan belum ada misalnya. Kemudian terkait dengan lulusan terkait dengan kedokteran atau kesehatan, itu juga masih belum. Jadi ada beberapa poin yang memang belum bisa kita masukkan untuk evidence Times Higher Education seperti itu. Oke, berarti sekarang ini PR besarnya untuk UIN STS Jambi menuju ke sana apa? PR besarnya kalau menurut saya, karena di SDGs ini ada ini ya, dihitung yakni terkait dengan riset. Cukup kalau menurut saya cukup agak berat, karena di situ dinilai jurnal ya, jurnal Scopus itu harus bekerja sama dengan Elsevier seperti itu. Jadi PR besarnya terkait dengan riset. Kalau mungkin yang lain mungkin cukup bisa kejar lah kalau yang, tapi untuk yang riset ini agak berat, terutama untuk masuk dalam jurnal-jurnal internasional untuk Scopus. Tapi saya yakin kerja bareng ini akan menghasilkan sesuatu hal yang sangat memuaskan insya Allah kalau bersama-sama. Mulai dari sekarang kita akan memulai memanfaatkan benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk menghasilkan hal-hal yang produktif, termasuk dengan menulis itu tadi. Oke, ini tentang kontribusi SDGs Suta terhadap Provinsi Jambi. Nah, adakah Pak kontribusi misalnya untuk Provinsi Jambi? Saya kira banyak sekali kontribusi terhadap pemerintah daerah, karena di SDGs terutama di Times Higher Education Impact Ranking itu banyak dinilai, terutama yang pertama sih, misalnya di tujuan pertama yakni tanpa mengakhiri kemiskinan seperti itu ya. Di situ kita diminta untuk untuk memasukkan dokumen seberapa besar kampus ini menerima mahasiswa dari kalangan kurang mampu seperti itu. Otomatis dari lingkungan sekitar kita sudah memberikan akses seperti itu. Kemudian terkait dengan pelatihan
apakah sudah melaksanakan pelatihan terkait dengan pembinaan masyarakat seperti itu, terkait dengan startup, kemudian menyediakan akses belajar secara gratis bagi orang-orang yang tidak kuliah seperti itu. Apakah itu gratis, apakah itu berbayar? Nah, itu dicatat semua dalam SDGs Impact Ranking seperti itu. Oke Pak, saat ini kita masuk ke pembahasan yang lain, yaitu tentang arah KKN SDGs desa. Nah, SDGs juga masuk menjadi agenda pembangunan desa sesuai dengan dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pak. Oke. Sekarang bagaimana sih SDGs Suta menanggapi hal ini? Oke. Jadi terkait dengan launching buku pertama yaitu SDGs Desa. Saya masih ingat di tujuan pertama itu gerakan yang pertama itu gerakan menabung. Kalau langkah kami memang dalam roadmap program kerja Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan memang berencana untuk mengembangkan desa tematik yang berbasis SDGs ya terkait dengan KKN. Dan kemarin saya dengan Ketua LP2M juga mencoba untuk berdiskusi menyusun program-program yang sekiranya bisa diintegrasikan dalam KKN tersebut. Misalnya dalam tujuan pertama terkait dengan kemiskinan, tentu kita membutuhkan pendataan, karena UIN juga sudah bekerja sama dengan Estri ya terkait dengan aplikasi survei 123 itu sangat ini bisa kita manfaatkan. Dan di situ kita tahu nanti di mana sebaran masyarakat yang kurang mampu, misalnya masyarakat yang lansia yang membutuhkan pertolongan atau disabilitas misalnya. Jadi data-data itu sangat kita butuhkan. Nah, itu bisa diintegrasikan dalam KKN sebenarnya. Jadi seperti surveyor nanti ya, atau nanti bisa juga terkait dengan gerakan menanam pohon. Seperti saya pernah membaca di salah satu desa di Timur, kalau tidak salah NTT ya, mereka mencoba membuat gerakan menanam pohon di setiap rumah. Seingat saya itu setiap rumah menanam kurang lebih minimal 5 pohon sengon. Pada 5 tahun berikutnya ternyata mereka panen sampai seluruh desa itu panen sengon, kemudian dijual menghasilkan kurang lebih 500 juta. Nah, itu kan sangat inovatif gerakan ekonomi kolaborasi lah. Kemudian ada juga mewajibkan menanam terkait dengan tanaman pangan, misalnya pisang atau yang lain di pekarangan rumah kita. Jadi memanfaatkan lahan kosong. Jadi program-program seperti ini saya kira sangat berkontribusi sekali terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Berarti SDGs Suta mengembangkan tema KKN tematik berkonsep SDGs. Berarti insya Allah UIN Suta siap mendukung konsep pembangunan berkelanjutan ya Pak. Tidak hanya retorika, namun juga sampai ke hal-hal teknis lainnya. Oke. Saat ini kita lanjut ke tentang ada yang menarik juga nih Pak tentang youth volunteer SDGs. Nah dengar-dengar ini ada youth volunteer ya Pak. Boleh sedikit di-share Pak apa sih volunteer SDGs Suta tersebut? Apa sih untungnya jika mahasiswa mendaftar di volunteer SDGs tersebut? Oke, jadi terkait dengan youth volunteer ini kami mencoba untuk mengajak bersama-sama, terutama melibatkan mahasiswa seperti itu untuk berkontribusi aktif ya dalam pusat kajian pembangunan berkelanjutan. Kira-kira apa sih yang didapatkan? Kurang lebih saya akan memaparkannya. Yang pertama, kita sudah kerjasama dengan Estri yang terkait dengan pemetaan. Kita nanti akan memperoleh pelatihan di volunteer ini. Yang pertama nanti saya coba untuk menghubungkan ke Estri untuk dilatih terkait dengan aplikasi survei 123, kemudian ada terkait dengan pemetaan apa saja yang sekiranya bisa dimanfaatkan dari aplikasi-aplikasi itu, karena nanti aplikasi ini juga bermanfaat untuk riset nantinya. Jadi volunteer ini saya coba nanti akan saya ajak untuk kolaborasi riset terutama ya, baik nanti membantu di misalnya di prodi atau yang bekerja sama dengan pusat kajian pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada lagi terkait dengan pembinaan
akademis gitu ya. Karena nanti saat ini saya sudah mencoba untuk bekerja sama untuk mengembangkan website khusus punya kajian pembangunan berkelanjutan. Dari situ nanti otomatis akan membutuhkan tulisan-tulisan yang berkualitas gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mengajak teman-teman atau mahasiswa untuk lebih aktif seperti itu, biar dapat pengalaman. Kemudian yang terakhir ini keikutsertaan dalam mencapai ranking dunia, karena untuk mencapai saya Education Impact Ranking ini butuh kinerja bareng yang luar biasa. Jadi saya berharap mahasiswa kalau istilahnya tidak ini ya kupu-kupu ya, dia pulang gitu. Jadi saya mengajak mahasiswa bagi yang tertarik, kemudian yang memang bersungguh-sungguh ikut serta dalam volunteer ini. Saya berharap seperti itu biar nanti semakin ini ya memiliki pengalaman yang berharga, nanti berguna untuk bisa studi lanjut. Wah, kalau begitu keren ya untuk seluruh mahasiswa UIN STS Jambi buruan daftar di Youth Volunteer SDG Suta. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, apakah UIN Suta akan membuat laboratorium SDGs di desa guna menunjang penelitian serta pengabdian terhadap masyarakat? Itu nanti akan berkelanjutan. Saya coba untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak LP2M, terutama untuk ada satu desa yang mungkin untuk bisa kita kerjakan bersama-sama, atau beberapa desa terkait dengan desa tematik, dan itu memang menjadi syukur-syukur nanti bisa kita branding namanya desa SDGs gitu, bisa atau desa yang lainnya, tergantung dengan potensi desa itu sendiri, karena setiap desa itu kan berbeda potensinya, karakteristiknya berbeda satu dengan yang lainnya, jadi butuh beda pendekatan atau beda pembangunannya. Oke. Tentang closing statement dari SDGs Suta. SDGs Suta, saya pribadi memohon untuk bersama-sama untuk bekerja sama aktif dalam program-program yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan atau SDG Center. Kemudian saya berharap juga teman-teman khususnya mahasiswa, saya berharap untuk ikut serta dalam Youth Volunteer ini, karena kemudian nanti insya Allah tim Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan juga akan membuat event, yakni Duta SDGs Kampus, karena saya melihat di beberapa kampus sudah menjalankan dan ada event rekrutmen, ada pemilihan duta SDGs kampus di Indonesia. Kalau tidak salah ini dilaksanakan di UIN. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa seluruhnya, coba beraktif dalam beberapa kegiatan yang nantinya bisa diajukan dalam duta kampus, karena di situ ada 17 tujuan yang sekiranya sesuai yang mana, nah itu mungkin bisa fokus dikerjakan yang mana, seperti itu. Oke, telah selesai wawancara kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Imam telah mampir di studio Ilmu Pemerintahan. Oke, dan juga untuk seluruh penonton YouTube Prodi Ilmu Pemerintahan, jangan lupa like, share, dan komen YouTube Prodi Ilmu Pemerintahan. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.